Hola, gue kembali lagi dengan program Ngulik Taktik seperti biasa. Kali ini gue bahas preview big match di semifinal Champions League leg pertama. Match sebelah nggak usah kita bahas ya, tapi kita bahas satu match yang sangat seru, yaitu pertandingan antara dua raksasa bisa dibilang ya. Real Madrid ketemu dengan Man City, bermain di kandang Real Madrid terlebih dahulu, baru di City, dan itu menurut gue menguntungkan Man City, tapi namanya klub besar, di mana-mana mereka bisa cetak gol. Cuman yang jelas, ini adalah pertarungan antara dua pelatih, satu miskin taktik dan satu kaya taktik, oke? Kalian selalu nyindir gue, terutama fans Madrid, kalau miskin taktik kok bisa meraih banyak trofi. Jadi sekarang gue ajarin bahwa itu nggak ada korelasinya. Jadi lu boleh miskin taktik, tapi kalau pemain lu hebat, lu tetap bisa dapat trofi. Lu boleh kaya taktik, tapi kalau pemain lu nggak bisa menjalankan strategi yang diinginkan oleh pelatih, dan nggak bisa dapat apa-apa. Jadi ini dua hal yang berbeda yang kalian harus pisahkan antara miskin dan kaya taktik. Oke? Kalau gue bilang ya, pemenang dari match ini itu punya peluang besar untuk menjadi calon juara. Tidak meremehkan grup sebelah, karena ini sepak bola semua bisa terjadi. Cuma dari sisi kualitas pemain, dari sisi strategi, dari segala sisi mereka lebih unggul daripada match satunya, semifinal satunya. Oke? Gue mulai dari itu aja ya, dari Man City dulu. Bentar. Ya, di sini kita lihat. Ya, kemungkinan besar Ederson yang bermain. Kalian yang mengikuti sepak bola Liga Inggris juga tahu bahwa sekarang Man City bermain dengan 3 back. Ake sudah fit. Ake kemungkinan besar Akanji dan Diaz. Oke. Di tengah ada John Stones dan Rodri, ya. Kiri kemungkinan besar Grealish, kanan Bernardo Silva, Gundogan dan De Bruyne. Gue nggak tahu De Bruyne main atau enggak karena mungkin dia lagi diistirahatkan. Dia bisa main atau enggak. Kalau seandainya De Bruyne tidak bermain, Bernardo Silva geser ke tengah, Mahrez yang main. Nah, ini sama King top skor Liga Inggris, yaitu Haaland. Gue sedikit ingin menjelaskan masalah sistem ini ya. Jadi kalau kalian lihat apa hebatnya dengan sistem ini, sebenarnya Arteta itu sudah memainkan dengan Zinchenko ke tengah. Tapi kalau di sistem Arteta itu kan 4, oke? 4, Zinchenko masuk, Gabriel geser. Nah kalau sekarang John Stones beda, ini John Stones tergantung sikon di lapangan. Dia biasanya membantu ke sini. Akanji digeser ke kanan, Ake digeser ke kiri. Jadi John Stones, kalau seandainya mereka membangun serangan, biasanya posisi seperti ini turun, ini turun. Oke? Jadi meninggalkan biasanya Kevin De Bruyne dan Haaland. Ya? Jelas ya? Tapi kalau mereka sudah keluar dari tekanan, ini yang terjadi. Gue selalu sebutnya dengan dua grup ya, dua kelompok, yaitu satu grup ini penyerang 5 pemain, satu grup ini bertahan. Bukannya berarti mereka tidak menyerang dan bertahan, tapi tugas mereka, main job mereka adalah 5 pemain ini mengantisipasi counter dari lawan, whoever lawannya. 4 ini lebih menyerang. Nah, tujuan positifnya apa dibanding 4-3-3 yang biasanya Pep lakukan? Kalau transisi mereka menyerang, transisinya berkurang, minimal ada 2 DM yang mengcover. Oke, minimal ada 2 DM yang mengcover. Jadi kalau transisinya mereka telat, nggak ada masalah. Itu bisa ke cover dengan 2 DM dan 3 center back.
Ya, kita sekarang ke line up-nya Madrid. Di situ sebagai penjaga gawang yang menurut gue kiper terbaik di dunia, yaitu Courtois. Di kiri, Ancelotti sering pasang Camavinga, terakhir dia pasang Nacho. Di kanan, Carvajal harusnya, tapi sering juga pemain Vasquez sekali-sekali dimainin. Tengah ada either Alaba, gue nggak tahu dia main atau enggak, Rudiger atau Militao, oke? Jadi salah satu dari center back itu. Di tengah seperti biasa, Modric, Kroos. Modric by the way belum tentu main, oke? Dan Tchouaméni, terakhir Tchouaméni main, tapi bisa juga Camavinga, terus bisa juga Valverde yang main. Ini suka-suka Ancelotti lah. Tapi biasanya kalau Ancelotti main dengan line up terbaik, dia itu pasang Valverde di sini, Benzema dan Vini, oke? Tugas Valverde itu lebih masuk ke dalam. Cuman kalau gue bilang pada saat Valverde yang main, serangan itu 80% dari sayap kiri. Tapi kalau Rodrigo yang main di sini, Rodrigo itu lebih ya mungkin 60% dari sayap kiri, 40%. At least masih ada serangan yang nyata dari sisi kanan. Gue bilang Ancelotti tidak boleh meremehkan City ya, dalam arti apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Kalau gue bilang mereka tetap harus bermain dengan Rodrigo, karena Benzema ini luar biasa, dia bisa bikin banyak kombinasi dengan Rodrigo, begitu pula juga Vini. Nah, kalau Modric nggak main, Kroos, Tchouaméni ya mungkin either Ceballos atau Valverde yang main di tengah, oke? Kita lihat ini adalah line up yang sangat berbeda dengan line up-nya City. Kekurangan dan kelebihan apa? Di sini kita bahas, oke? Gue bikin serangan dari City dulu, oke? City menyerang, Haaland ada di sini, Kevin De Bruyne di belakangnya, dan Gundogan di belakangnya, Grealish sama Bernardo Silva. Asumsi Kevin De Bruyne main, oke? Ini akan di cover tengah Rodri, ini agak mundur dikit mungkin, sama 3 center back yang benar-benar wide. Rodri, John Stones, ya. Salah satu kekuatan dari Man City adalah memanfaatkan space between the line. Apa yang dimaksud space? Yaitu ruang di sini. Ruang di sini. Maka dari itu jangan kaget kalau City pegang bola, salah satu pemain pegang bola, contoh Rodri pegang bola, di cover seperti ini. Selalu ada pemain yang bisa terima bola, oke? Dan sering kali terjadi, Haaland ini turun, tarik satu lawan, Kevin De Bruyne yang masuk. Kita lihat lawan Arsenal, 2 gol dari Kevin De Bruyne dalam posisi seperti ini. Tapi bisa juga kalau space-nya agak tinggi, Grealish, Gundogan, Kevin De Bruyne itu selalu bisa menemukan Haaland, ya. Jadi serangan dari City menurut gue itu sangat variatif. Bisa skill individu Grealish, skill individu Bernardo Silva, oke. Bisa juga dari Gundogan atau Kevin De Bruyne. Bahkan yang penting Rodri sama John Stones ini jangan terlalu nafsu untuk maju ke depan, karena counter attack-nya Madrid itu luar biasa bahayanya. Jadi kalau lu mau gue bahas soal variasi, itu banyak banget variasi yang diterapkan oleh Pep di timnya. Yang jelas semua sistem itu ada kelemahannya. Kelemahannya City itu di mana? Oke. Kalau menurut gue ya, kelemahan City itu dia counter attack dari lini tengah. Itu gampang banget space, tapi nanti kita bahas itu serangan Madrid. Nah, salah satu yang harus diwaspadai adalah Haaland. Haaland pegang bola dan Haaland tanpa bola. Karena pada saat Haaland tanpa bola, bolanya itu setiap saat bisa ke dia, bisa juga ke Kevin De Bruyne, atau ke Bernardo Silva, atau ke Gundogan.
Kalau sana ini dari Grealish, oke? Tapi kalau Haaland full di cover cuma satu orang, bisa juga bolanya ke Haaland pegang sendiri, atau Haaland ke kiri, ke kanan, dia bisa langsung shooting. Dan selalu ada dua ajudannya deket dia. Gua anggap ajudan. Jadi ini tim, kalau gue boleh bandingkan, itu sama dengan Munchen-nya Hansi Flick, di mana sangat sulit untuk cover. Kenapa sangat sulit untuk di cover? Karena mereka punya akurasi passing yang sangat tinggi. Oke, akurasi passing tinggi ini yang membuat sistem yang mereka inginkan itu berjalan. Mereka punya skill individu, mereka punya shooting, mereka punya heading dari bola atas. Jadi sangat sedikit titik lemahnya di mana ya salah satu counter attack. Kita sekarang bahas kalau Madrid menyerang, oke? Nggak usah geser ke sana, kita rubah di sini aja. 3 biru bertahan, Madrid menyerang dengan 4 dari belakang, 3 di tengah. Begini, kira-kira begini ya. 2 defender, 3 sama 1. Madrid di sini 3. Anggap aja sejajar begini. Oke. Ya. Sekarang Madrid yang menyerang ke arah sana. Kekuatan Madrid di mana? Ya orang mungkin agak meremehkan, tapi di striker terbaik di dunia. Salah satu. Nggak fair juga terhadap Haaland, tapi Benzema. Benzema ini dengan jam terbangnya, dengan pengalamannya itu luar biasa. Dia bisa membuat Vini bermain hebat, dia bisa membuat Rodrigo bermain hebat. Oke? Kekuatan Madrid itu ada di area luar kotak penalti. Di mana di sini kira-kira. Di mana pada saat seandainya Vini yang pegang bola, selalu ada pemain, kalau Benzema maju ke depan untuk bikin kombinasi, Bernardo Silva lagi, Rodrigo yang masuk ke dalam ya. Seperti yang gue udah pernah bahas ini, kombinasi 3 orang, kombinasi 3 orang, kombinasi 3 orang Madrid itu very little, sangat mematikan ya. Cara menghentikan gimana? Salah satu ya zona dan tahu kapan harus menutup. Tapi kalau lu melakukan zona defense, gak gampang juga, karena Benzema, Vini itu punya skill. Yang harus bisa diantisipasi adalah pemain harus tahu pada saat Vini passing ke sini itu bolanya kemana. Jadi covernya itu harus benar-benar ketat. Ya. Kalau enggak, lu kena kombinasi 3 orang. Nah, ini sangat sulit untuk dihentikan. Seandainya Modric nggak main, itu penting sekali kalau gue bilang. Karena penggantinya Modric tidak sekreatif Modric sendiri. Ya. Nah, salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid adalah pada saat counter attack. Ya, contoh. Madrid kena serang. Madrid di sini putih. Ini contoh ya. Madrid 4. Madrid putih. City lagi menyerang, City pegang bola, passing di sini. Oke, kira-kira beginilah. 4, bolanya itu ada di Rodri lah, contoh. Nah, pada saat seandainya Rodri passing ke sini ke Grealish, contoh ya. Dia salah kontrol atau bisa kepotong. Ya. Celahnya di mana? Nih, ini celah. Ya. Artinya, nggak mungkin Ake atau Akanji langsung nutup untuk mengcover area. Tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah Benzema, Benzema itu bisa narik lawannya. Ini kan kepotong, Madrid ambil bola. Ini bisa narik lawannya. Contoh, narik keluar, Vinicius bisa memanfaatkan ruang.
ruang yang di sini, yang kosong. Atau sebaliknya, Benzema bisa terima bola, Vinicius masuk, passing. Jadi, salah satu kekurangan dari main 3 back ini adalah lini tengahnya. Dan lini tengah, ruang di tengah. Pemain belakang City, 3 pemain ini ditambah 2 DM, itu nggak terlalu kencang. Nggak terlalu punya speed. Sementara Rodrigo sama si Vini itu speednya luar biasa. Dan kita lihat berkali-kali bahwa Madrid sering kali cetak gol dari counter attack. Ini harus diwaspadai oleh, harus diantisipasi bagaimana si John Stones mungkin bisa sedikit ke belakang, Rodrinya lebih ke depan. Jadi kalau seandainya hilang bola, passing hilang bola di sini, John Stones langsung mundur mengcover si Diaz atau siapalah, Ruben Diaz, tunggu hold bola, tunggu sampai Ake dan Akanji kembali lagi menjaga semua lini ruang di lini belakang. Kalau enggak itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kekuatan Madrid, satu dari counter attack lewat tengah, kedua dari kombinasi di luar kotak penalti, itu harus diwaspadai. Sementara peluang dari City jauh lebih diverse, jauh lebih variatif, jauh lebih banyak. Hanya kalau lu, walaupun lu cuma punya 2 variasi, kalau lu bisa menjalankan variasi ini dengan efektif, you still can win the game. Ya. Ini match untuk gue 50-50. Tergantung form of the day. Kemarin kita lihat Madrid kalah 4-2, Militao jelek banget mainnya. Tapi kan dia nggak selalu main jelek. Modric gue pernah lihat main juga jelek banget. Modric jelek banget. Pada saat Modric jelek banget, yang lain nggak ganggu. Match sebelumnya Benzema nggak main. Mariano Diaz yang main. Vini kayak ayam tanpa kepala, kehilangan partnernya. Maka dari itu gue tadi bilang, the best striker itu Benzema, karena dia bisa membuat pemainnya, di samping dia bisa cetak gol, dia bisa membuat temannya itu bermain lebih bagus lagi. Karena mereka sudah biasa kompak, ya kan? Performa Real Madrid ini agak naik turun. Kita lihat di La Liga, kehilangan 14 poin sama ketinggalan. Bahkan sekarang mereka rank 3. Oke. Sementara City lagi naik. Tapi ini kan di Liga, performanya memang. Cuman kita juga tahu Madrid tahun lalu mainnya jelek, tetap mereka bisa jadi juara. Nah, kekuatan Madrid di situ. Mereka kalau ketinggalan santai, calm down. Oke, calm down. Kita akan hajar mereka lagi. Maka dari itu gue bilang, ini match tidak bisa diprediksi, tapi gue tadi sudah menjelaskan menurut gue variasi-variasi serangan dari kedua tim. Gue nggak peduli siapa yang lolos, tapi gue pengen menikmati pertandingan. Oke, gue rasa itu dulu cukup dari gue. Ntar kita lihat kalau ada big match lagi, gue akan kembali lagi dengan ngulik taktik. Thanks for watching.